Mamaku tuh cita-citanya pengen jadi penari, cuman begitu aku lahir kayaknya sudah meninggalkan dunia tari, tapi aku tahu banget sebenarnya dia pengen gitu. Jadi dari kecil aku suka dikasih lihat film-film yang temanya tentang tarian gitu. Kebetulan aku banyak banget dapat warisan kain-kain dari eyang putri aku, dan salah satu yang spesial adalah kain biru ini karena dipakai sama beliau waktu jadi model lukisan Basuki Abdullah, kebetulan diberikan kepada aku. Hai, aku Asmara Abigail and this is my day with BMW. Benvenuto alla mia giornata e ci divertiamo oggi. Jika kita punya kesempatan tumbuh berdekatan dengan seni, latih indera perasa, akhirnya akan membawa kita ke critical thinking, dan itu menurut aku adalah faktor yang harus dimiliki oleh anak-anak. Selama pandemi ini, schedule syuting jadi nggak menentu. So dancing has always been my joy towards this peculiar time. Sekarang aku mau jalan ketemu ponakan aku dan mau kasih special gift untuk dia, sekaligus aku mau cerita arti tari untuk aku. Nari itu sesuatu yang simple banget dan membahagiakan jiwa. Apalagi kita punya tradisi nari yang begitu luas di Nusantara. Kenapa enggak generasi-generasi baru, generasi anak sekarang juga mulai belajar untuk mengenal tradisi mereka sendiri? Time di mobil itu salah satu hal yang penting ya gitu. Spending time driving sambil ngafalin skrip, mendalami karakter, dan juga punya sense of controlling my own life gitu. That's why I really love driving BMW X1. Hi Will, aku suka banget skripnya, gila, genius. Bukan, gue bilang apa? Jadi kita ambil ya, 30 hari kan syutingnya? Aman. Nanti update nih kontraknya ya. Sure. Ciao. Bye. Parkir jadi lebih mudah kan? Thank you BMW, aku udah bisa share tentang my joy of dancing dan sudah nemenin aku untuk jaga tradisi tari untuk generasi masa depan. Or what about choose your world? Choose the X1.
selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabarnya? Selamat datang di ruang virtual BMW Group Indonesia, di mana hari ini kita mengadakan BMW Live Session. BMW Live Session ini merupakan inisiatif dari BMW Indonesia untuk mengundang para penggemar BMW, pelanggan dan juga calon pelanggan untuk bertemu secara virtual guna mendapatkan informasi terkini dan juga berbagi dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Dan tentunya pada BMW Live Session kali ini, topik utamanya adalah kesehatan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih belum berakhir ya. Telah hadir juga bersama dengan kita, para spokesperson, izinkan saya untuk menyapa. Yang pertama ada Bapak Ramesh Dipianathan, as the President Director BMW Group Indonesia. Halo Mr. Ramesh. Good evening. Good evening, how are you today? How are you? I'm good. I hope everything works well with you and that you are safe and well as well. Yeah. Would you like to say hey to the audience, please? Yes, I'd like to greet everyone. Selamat malam. I hope you enjoyed this session. You find it interesting and also something beneficial for you in this really difficult time at the moment in Thank you, Indonesia. Mr. Ramesh. Oke, selanjutnya saya juga ingin menyapa jajaran manajemen dari BMW Group Indonesia. Ada Ibu Jody Otania, halo selamat malam Ibu. Ada Bapak Bayu Rianto, ada juga Mrs. Yuko Takahashi. Ada rekan-rekan BMW Group Indonesia lainnya, khususnya ada Bapak Anindianto Dwi Kumoro yang nanti akan turut menjelaskan lebih lanjut tentang produk dan juga program pada kesempatan istimewa di malam hari ini. Selamat malam juga tentunya saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan dari Authorized Dealership BMW Indonesia yang telah hadir dan juga bergabung pada malam hari ini ya. Dan selamat malam juga saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang sudah ikut bergabung, Bapak dan Ibu dimanapun berada. Tentunya saya ingin menyapa juga ini, sudah bergabung bersama dengan kita yang nanti akan menjadi narasumber, akan ada Dr. Adam Prabata, PhD Candidate in Medical Science, yang sangat aktif juga sebagai edukator COVID-19 melalui Instagramnya. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Malam Kales. Oke, boleh sapa-sapa dulu sedikit? Ya. Halo semua, selamat malam. Ya nanti kita bisa ya diskusi bareng ya nanti. Ya kita akan tanya jawab juga di sini. Baik, ya, siap. semoga Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Adam. Selanjutnya Sama-sama. saya ingin menyapa ada ini seorang jurnalis otomotif yang juga merupakan editor in chief dari autodriver.com. Sudah bergabung Mas Fitra Eri, apa kabar? Halo Lestari, kabar baik. Selamat malam semuanya. Semoga sesi ini bisa bermanfaat buat semuanya. Tentunya, karena Mas Fitra Eri ini juga seorang penyintas COVID-19 ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentunya. Sekali lagi saya menyapa seluruh Bapak dan Ibu loyal customer dari BMW Indonesia yang telah bergabung. Terima kasih di sela kesibukannya sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama dengan kita. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan juga selamat datang di BMW Live Session ini. Saya Les Tanjung yang akan menemani Bapak dan Ibu semua dari awal hingga akhir acara nanti. Tentunya senang sekali ya pada malam hari ini BMW Indonesia bisa terus menjalankan aktivasi digital bersama dengan rekan-rekan dari Principal Dealer untuk menyapa para pelanggan dan juga fans BMW di masa pandemi ini. Tentunya masa-masa seperti sekarang adalah masa-masa yang menantang untuk kita semua untuk bisa dapat terus terbuka dengan informasi yang positif dan juga untuk tetap produktif meskipun dari rumah saja. Saya akan menyebutkan sedikit mengenai rundown dari acara kita pada malam hari ini. Tadi registrasi sudah kita lewati juga bersama, tapi Bapak dan Ibu untuk yang belum registrasi silakan melakukan registrasi tentunya. Dan nanti juga akan bersama-sama kita mendengarkan ada opening speech dari Presiden Director BMW Group Indonesia. Akan ada penyampaian program dan juga product presentation, akan ada BMW Live Session dengan fokus topik kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dengan Dr. Adam Prabata, dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Dan yang ditunggu-tunggu juga nanti akan ada sesi pengundian hadiah langsung di sela acara pada malam hari ini. Tentunya ini sebagai apresiasi juga untuk seluruh pelanggan BMW yang telah hadir pada malam hari ini, kita akan mengundi hadiah langsung. Wah, luar biasa nih ya. Untuk para pelanggan BMW yang telah mendaftar melalui dealer resmi BMW Indonesia. Maka dari itu jangan kemana-mana, sekali lagi saya sampaikan dari awal, jangan kemana-mana. Kami mohon kesediaan Anda untuk tetap stay sampai dengan acara ini selesai. Karena nanti kita akan memilih pemenangnya dan juga akan mengirimkan hadiah sesuai dengan data yang telah dihimpun oleh bisnis consultant dari BMW Indonesia. Baiklah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja acara pada malam hari ini dengan mendengarkan opening remarks dari Presiden Director BMW Group Indonesia, Bapak Ramesh Dipianathan. Thank you, Ales. Selamat malam semua. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat
dan tetap produktif. Bagi Anda yang merayakan, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha dan semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan berkah kepada kita semua. I'm delighted to meet all of you who are joining us for the first BMW Live session at this challenging time. As widely reported in the news and media, Indonesia is now seeing an alarming rise in positive COVID-19 infections. For BMW Group Indonesia, the safety of our customers, partners, and employees is paramount. We are fully committed to supporting the government's guidelines and will follow all regulations accordingly. To all our customers, we are offering home service and roadside assistance for critical situations and emergencies, as well as online after-sales updates, where we provide explanations about customers' cars using easy-to-understand videos and free of charge sanitizing services for new delivery. BMW Indonesia is also developing various innovative programs and services for customers at home, as we've done so since the start of the COVID-19 pandemic. In line with this, we're delighted to present the BMW Live session. In this online engagement, we're inviting our customers to learn more about COVID-19 from a credible source. It's a tough time for all of us, and I'm sure most of you are doing your best by staying at home and helping to flatten the curve. We can also help those around us by firstly sharing something hopeful and optimistic. Reading all the news right now can get you down, so why not share something positive like a video of people helping each other during the pandemic or a good news story you found online. Secondly, sharing correct and credible information from official sources, and especially refrain from sharing unsubstantiated messages on social media, especially about vaccinations. At today's BMW Live session, you can get more detailed health advice from Dr. Adam Prabhata. We've also prepared a special offer for the BMW X1 today, as we know that private transportation and driving yourself for important daily chores is more important in these times. The BMW X1 provides enhanced comfort, safety, space, and more equipment features. You can get more information about the X1, the leader in Indonesia's premium compact sports activity vehicle segment, in one of the sessions today. Hope you find this live session useful and enjoy the rest of today's session. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Yes, thank you so much Mr. Ramesh. A very good tips indeed, di mana kita memang harus terus optimis walaupun mungkin kondisinya sekarang tidak menyenangkan ya, dan kita tetap juga harus menyaring serta fokus pada arus informasi positif dan juga untuk lebih perhatian terhadap sesama. Tidak lupa juga tentunya berkaitan dengan di X1, Compact Sport Activity Vehicle dari BMW yang hadir juga dengan penawaran terbarunya nih. Selanjutnya, kayaknya kita juga harus mendengarkan lebih detail tentang BMW X1, baik itu terkait mengenai fitur-fitur terbarunya, ada tips-tips juga yang akan disampaikan, serta ada penawaran apa nih yang berlaku selama periode BMW Live Session ini. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang Bapak Anindyanto Dwi Kumoro, as Product Planning Manager BMW Indonesia untuk menjelaskan lebih detail mengenai di X1 ini. Dan Bapak Anin nanti akan menyampaikan live langsung dari rumah ya, karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal, walaupun tetap di rumah, kita harus terus produktif. Langsung saja kalau begitu Bapak Anin, silakan. Halo, selamat datang Bapak Ibu, BMW fans dan BMW colleagues. Kali ini kami menghadirkan BMW Live Session Health Talk dengan judul Health and Hope with BMW. Saya Anin, Product Planning Manager dari BMW Indonesia, ingin menyempatkan waktu untuk memberikan sedikit tips untuk berkendara dan juga merawat berkendaraan saat pandemi, dan juga beberapa highlight features dari BMW X1 terbaru kami, yaitu BMW X1 xDrive 18i X-Line. Memiliki kendaraan pribadi pada saat pandemi ini tentulah menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika Anda harus bepergian keluar rumah. Maka dari itu, sanitasi pada bagian interior dan eksterior mobil sangatlah diperlukan dilakukan secara rutin. Terutama, seperti contohnya di bagian interior, bagian-bagian yang sering disentuh tangan seperti setir, gear shift knob, door handle, iDrive touch controller, central display, dan bagian-bagian lainnya yang sering Anda sentuh, tentunya lebih baik dilakukan sanitasi secara reguler. Di bagian eksterior, door handle baik pada bagian depan ataupun belakang, dan juga tentunya bukaan pintu bagasi menjadi hal yang paling sering Anda sentuh.
Hal ini bukan menjadi masalah untuk BMW X1 terbaru ini, terutama pada bagian bagasi, di mana Anda bisa membuka dan juga menutupnya hanya dengan tendangan kaki. Tentunya, hal ini sangat berguna karena Anda tidak perlu menyentuh apapun di bagian bagasi. Berkendara saat pandemi pun juga sangatlah penting untuk mendapatkan kenyamanan, di mana BMW X1 S-Drive 89 X-Line ini juga telah dilengkapi dengan adaptive suspension yang membuat perjalanan Anda semakin aman dan nyaman. Berkendara pun juga menjadi lebih nyaman dengan adanya Apple CarPlay, yang dimana di seluruh BMW, Apple CarPlay yang tersedia dapat dikoneksikan secara wireless. Di Apple CarPlay ini sendiri, Anda juga dapat menemukan rute tercepat ataupun traffic update paling terkini dengan menggunakan Waze ataupun Google Maps. Nah, kalau tadi saya berbicara soal tips berkendara saat pandemi, saya sangat menyarankan untuk set sirkulasi secara manual, sehingga sirkulasi udara akan bersirkulasi di dalam mobil saja. Hal ini untuk memprevent virus-virus yang ada dari luar masuk ke dalam kabin. Tentunya, mobil ini juga dilengkapi dengan filter khusus, dan juga yang sangat penting adalah two-zone air conditioning, di mana Anda dapat mensetel suhu yang berbeda untuk di bagian penumpang dan bagian pengemudi. Tentunya, kami juga menyarankan penggantian udara di bagian interior dan eksterior ketika baru berkendara. Caranya sangat mudah di BMW X1 S-Drive 18i X-Line ini, karena mobil ini dilengkapi dengan panoramic glass roof yang Anda dapat buka seutuhnya, sehingga dengan cepat udara di bagian interior tertukar dengan bagian udara di bagian luar. Ketika Anda memasuki jalan raya, Anda juga langsung dapat menutupnya dengan one touch button. Untuk Anda yang juga berkendara dengan anggota keluarga lainnya, mobil ini juga sangat memudahkan penggantian dari satu ke profil lainnya, di mana kunci yang di-assign bisa dijadikan profil khusus, sehingga ketika Anda set kunci pertama ataupun kunci kedua dan seterusnya, Anda tidak perlu menyetel mobilnya sesuai dengan apa yang telah Anda setel sebelumnya. Mobil ini akan otomatis merecognize kunci yang digunakan dan lalu menyetel secara otomatis ke penyetelan yang sudah Anda setel sebelumnya. Di bagian belakang pun, social distancing bukanlah menjadi masalah di BMW X1, di mana leg room yang kami tawarkan sangat lega, dan juga yang paling penting adalah jok pada kursi belakang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan Anda, entah itu Anda sedang mengejar comfort ataupun ingin membawa barang bawaan yang lebih banyak. Dan juga tentunya di kedua titik kursi ini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX yang dapat dengan aman melindungi anak Anda ketika berkendara. Untuk Anda yang mencari kenyamanan lebih lagi, Anda juga dapat melirik ke varian lain dari DX1, yaitu BMW X1 S-Drive 18i Dynamic, di mana kami mensematkan comfort seats pada bagian depan, velg dengan desain yang berbeda, dan juga eksterior yang jauh lebih sporty dengan detail hitam. Nah, itu kurang lebih tips dan juga sedikit highlight dari BMW X1 S-Drive 18i X-Line. Setelah ini, Anda akan menyaksikan paparan dari Dr. Adam Prabata yang dapat memberikan tips untuk keseharian Anda. Over to you, Alice. Oke, thank you so much Pak Anin. Sebelum ke Dr. Adam Prabata, pastinya juga mungkin Bapak dan Ibu di rumah nih ada yang ingin bertanya langsung nih sama Pak Anin ya. Silakan untuk yang ingin bertanya langsung aja tuliskan pertanyaannya di kolom yang sudah disediakan. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ingin bertanya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anin, silakan langsung ketik pertanyaannya, nanti akan kita bacakan untuk dijawab langsung oleh Pak Anin ya. Saya mau undang Pak Anin untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi, untuk bisa bergabung. Kayaknya juga pasti akan ada penawaran spesial nih ya untuk Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Kita sapa lagi. Halo Pak Anin. Halo Ales. Nah, tadi presentasinya luar biasa banget, tips-tips yang diberikan juga luar biasa. Ini kita masih menunggu nih. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung nanti untuk dijawab sama Pak Anin ya. Oke, sebelum kita nah, ini udah ada pertanyaan nih. Pertanyaannya langsung saja kalau begitu saya bacakan nih ya. Boleh, langsung aja. Oke.
Pertanyaannya adalah apakah kelebihan dari BMW X1 pembuatan tahun 2021 ini dibandingkan dengan pembuatan sebelumnya? Oke, ini langsung saya jawab aja ya. Langsung Untuk kita jawab. kelebihannya NIC 2021 ini, baik di BMW X1 yang varian X-Line ataupun Dynamic, keduanya saat ini sudah dilengkapi dengan parking assistant. Jadi seperti yang tadi kita lihat di video awal yang ada Asmara Abigail, itu mobil ini bisa parkir paralel secara otomatis. Oh wow, oke. Ini pertanyaan kedua juga sudah masuk. Apa perbedaan dari tipe X1 X-Line dan juga X1 Dynamic? Nah, ini ada sedikit perbedaan sih antara yang X-Line dan Dynamic. Di X-Line itu yang bisa terlihat secara visual, itu yang pertama adalah panoramic glass roof. Lalu untuk kursi, seperti yang tadi saya mention di video, itu sudah menggunakan sport seats. Dan juga tentunya untuk memberikan kenyamanan lebih, di X-Line juga sudah tersedia adaptive suspension. Sisanya sih kurang lebih sama, hanya perbedaan desain seperti di desain velg dan juga di konten di sekeliling eksterior. Oke, semoga terjawab ya untuk tadi yang bertanya. Pertanyaan ketiga, Pak, sebelum nanti kita masuk ke dalam program. Boleh. Apakah di BMW X1 ada fitur adaptive suspension? Jika tidak, suspensinya apa? Dan apa fungsi dari adaptive suspension ini? Oke, nah jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adaptive suspension ini tersedia di BMW X1 xDrive 18i X-Line, di mana ini juga tergabung dengan M Sport Steering. Jadi secara function, baik itu suspensi dan juga steeringnya, ini bisa disetel sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Baik itu seperti pada saat penggunaan di sport, di mana suspensi akan lebih mengarah sedikit dan juga steering jauh lebih responsif, atau jika kita ingin seperti santai aja drivingnya, itu bisa di-setel di setelan Comfort ataupun Eco Pro. Oke, baik. Kalau begitu, semoga tadi yang bertanya sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, biar lebih menarik lagi nih, kira-kira ada program apa yang ditawarkan nih untuk dari Pak Anin dari BMW Indonesia untuk Bapak dan Ibu yang bergabung pada malam hari ini? Silakan, Pak Anin. Thank you, Ales. Jadi ini untuk yang bergabung di webinar malam ini kita punya offer khusus untuk kedua varian X1 yang kami tawarkan. Jadi baik untuk BMW X1 xDrive 18 Dynamic dan juga X-Line, ini sama-sama mendapatkan voucher bensin sebesar 10 juta rupiah. Dan juga tentunya untuk peace of mind tambahan selama pandemi ini, kami menambahkan 1 tahun perpanjangan dari warranty mobilnya. Nah, yang unik lagi, untuk pembelian varian Dynamic, ini juga akan mendapatkan Apple Watch. Sementara untuk X-Line, ini juga hadiah langsung berupa iPhone 12. Seperti itu kurang lebih promonya, Ales. Oke, baiklah. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya ya, tapi sayang sekali untuk sesi tanya jawab dengan Pak Anin harus kita akhiri sampai di sini. Mungkin nanti bisa kita sambung di lain kesempatan atau mungkin dari tim BMW Indonesia nanti akan menjawab langsung ya untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah masuk. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Anin. Thank you so much. Sehat selalu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke dalam acara selanjutnya, kita akan memulai terlebih dahulu pengundian hadiah langsung kepada pelanggan BMW yang telah mendaftar melalui dealer resmi BMW Indonesia. Ada banyak sekali hadiah menarik yang sudah disediakan pada sesi pertama ini. Kita akan mengundi beberapa koleksi dari BMW Lifestyle Collection, dan juga nanti akan ada hadiah juga ya dari koleksi BMW Active. Dan pastinya juga akan ada hadiah berupa voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Jadi pastikan sekali lagi Bapak dan Ibu nanti akan stay di sini sampai dengan akhir acara karena akan ada 2 sesi door prize. Langsung saja kalau begitu, silakan disaksikan juga di layarnya masing-masing. Itu sudah ada Wheels of Name, saat lagi akan tampil di layar Anda yang sudah kita cantumkan nama Anda yang sudah melakukan registrasi tentu saja. Wow, banyak sekali yang sudah ikutan ya. Langsung saja untuk hadiah pertama, kalau begitu kita undi dimulai dari sekarang di 3, 2, 1. Oke, kita stop. Kira-kira siapakah yang menjadi pemenang untuk hadiah yang pertama ini? Oke. Selamat untuk Alrido. Congratulations, Anda mendapatkan hadiah dari BMW Lifestyle ya. Dapatkan 1 buah topi, selamat. Kita akan mengundi hadiah selanjutnya. Kita langsung balik lagi ke Wheel of Name. Langsung saja kita mulai di 3, 2, 1 untuk hadiah kedua. Kita acak. Kira-kira siapakah yang menjadi pemenang untuk hadiah kedua ini? Oke, selamat untuk Joni Tirpalani. Congratulations Bapak Joni mendapatkan hadiah.
berupa topi dari BMW Lifestyle. Untuk hadiah ketiga masih berupa topi ya. Kita acak lagi di 3, 2, 1. Siapakah kira-kira yang menjadi pemenang? Oke, kita sudah mendapatkan pemenangnya. Selamat untuk Bapak Adi, congratulations mendapatkan hadiah berupa topi dari BMW Lifestyle. Selanjutnya ini ada tas ya. Kita acak dimulai dari sekarang. Kira-kira siapakah yang menjadi pemenang? Kita bersama-sama tunggu. Hadiahnya ada Martin. Selamat untuk Martin. Mendapatkan hadiah dari BMW Lifestyle. Congratulations Pak Martin. Selamat sekali lagi. Untuk hadiah selanjutnya, ini masih ada special bag ya, special souvenir juga. Langsung saja kita undi di 3, 2, 1. Kira-kira siapakah yang beruntung? Stop. Selamat untuk Pak Yudi Budiana. Mendapatkan hadiah dari BMW Lifestyle. Congratulations Bapak, selamat. Luar biasa. Oke, kita masih ada satu hadiah lagi. Oke, ini dia voucher senilai 5 juta rupiah. Ada voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Kira-kira siapakah yang beruntung? Langsung saja kalau begitu kita undi di 3, 2, 1. Oke, selamat untuk Bapak Victor Du, tapi tunggu dulu, kita butuh konfirmasi untuk Bapak Victor Du. Silahkan untuk mengkonfirmasi dengan membalas di chat box. Kalau Bapak hadir dan juga menyaksikan acara ini, kita coba konfirmasi dulu untuk mendapatkan hadiah. Ini untuk Bapak Victor Du ya. Hadiah berupa voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Karena kalau tidak hadir atau tidak menyaksikan atau tidak melakukan konfirmasi, kita akan mencari pemenang selanjutnya untuk hadiah voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Bagaimana? Apakah sudah ada? Kita tunggu Bapak untuk bisa mengkonfirmasi. Apakah masih hadir? Apakah menyaksikan acara ini? Kita masih tunggu ya, Bapak Victor Du. Sekali lagi kami masih mengundang Bapak Victor Du untuk mungkin juga boleh raise hand atau juga menulis di chat box, saya hadir, saya menyaksikan acara ini untuk kita konfirmasi. Kalau tidak, kita akan hitung ya. Kita hitung berapa? 10 detik? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita anggap hangus. Kalau begitu kita cari pemenang selanjutnya untuk hadiah yang sama. Oke, kita langsung acak-acak lagi di 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak dan Ibu, nanti kita akan melakukan konfirmasi untuk hadiah berupa voucher bensin senilai 5 juta rupiah ya. Oke, selamat untuk Bapak Visi Firman. Kita coba konfirmasi lagi kehadirannya Bapak Visi Firman. Bapak Visi Firman ada, kalau ada silahkan langsung untuk chat box untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Bapak Firman ya. Kita coba cek lagi. Sekali lagi untuk hadiah berupa, karena sekali lagi untuk nama itu harus sama ya. Jadi pada saat registrasi namanya harus sama. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang beruntung mendapatkan hadiah, sekali lagi kita harus konfirmasi terlebih dahulu apakah Bapak dan Ibu sudah bergabung, masih menyaksikan acara ini juga. Visi Firman ada ya, baik. Selamat untuk Bapak Visi Firman, congratulations mendapatkan hadiah berupa voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Baiklah Bapak dan Ibu, itu dia door prize sesi yang pertama. Tapi jangan sedih karena masih ada sesi kedua nantinya. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pemenang. Baiklah, kita akan masuk ke dalam acara inti kita pada malam hari ini. Hari ini BMW Indonesia mengadakan BMW Live Session dengan topik utama kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Untuk itu tentu penting sekali rasanya kita mendengarkan informasi dan juga tips dari orang yang memang sangat memahami topik ini. Bapak dan Ibu di rumah saya yakin juga sudah follow Dr. Adam Prabata di Instagramnya untuk mendapatkan update-update terbaru ya tentang pandemi ini. Langsung saja kalau begitu saya sudah tidak sabar, kita undang ini dia Dr. Adam Prabata. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam Kales. Oke, boleh saya tanya kabar lagi? Baik kabarnya? Kabar baik di sini. Ya masih surviving lah. Langsung dari Jepang ya? Langsung dari Jepang, betul. Oke, sekarang kita tahu nih di Jepang sedang berlangsung juga Olimpiade ya. Boleh diceritakan sedikit dulu dokter bagaimana kondisi Olimpiade di tengah pandemi di Jepang sana? Jadi memang kondisi di Jepang itu udah sempat lebih membaik ya di awal Juli kemarin. Nah, tapi akhir-akhir ini kasusnya mulai nanjak lagi. Jadi bahkan di tengah Olimpiade ini Tokyo tuh lagi kayak PSBB, kayak PPKM sebenarnya. Dan bahkan kan ada camp tuh, ya, ada kayak tempat buat atlet Olimpiade. Itu sudah ada sekitar 70 kasus kalau nggak salah sore ini. Jadi cukup banyak sebenarnya. Wow, per sore hari ini aja sudah ada 70 kasus ya? Wow, oke. Mungkin kita berdoa ya semoga kondisi terus membaik. Nah, ini dokter, kita juga pengen dapat update-update terbaru nih, kira-kira apa yang bisa disampaikan dari Dr. Adam untuk kita semua di sini. Mungkin boleh kami persilakan untuk melakukan presentasi ya? Ya. Baik, kalau begitu silakan Dr. Adam Prabata. Oke, terima kasih Kales. Ya, boleh minta tolong dimunculkan slide-nya ya. Oke, jadi di sini saya akan membawakan informasi yang sebelumnya belum pernah saya bawakan sama sekali di media sosial manapun, baik Twitter, TikTok, ataupun di Instagram saya. Jadi kita akan membahas sedikit tentang mutasi dan varian virus penyebab COVID nih. Karena sering banget isu ini tuh bikin orang bingung gitu. Bisa next slide. Nah, jadi pertama mutasi itu kita perlu tahu dia adalah perubahan susunan materi genetik makhluk hidup. Jadi kayak kalau di virus ini RNA-nya dia bisa berubah. Next slide. Nah, mayoritas mutasi itu sebenarnya nggak mengakibatkan apapun. Jadi kayak baik-baik aja virusnya, tidak masalah. Tapi yang kedua malah bisa jadi lebih lemah. Dan yang terakhir itu bisa malah jadi lebih kuat. Nah, kan kita sering dengar ada mutasi A, B, C, D, varian A, B, C, D. Coba bisa next slide. Sebenarnya per 18 Juli, 3 hari yang lalu, itu kalau dicek, itu varian yang tercatat, perbedaan-perbedaan materi genetiknya itu ada lebih dari 2,3 juta. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, tapi memang ada di antara varian-varian tersebut yang menonjol. Kenapa? Karena dia jadi lebih kuat. Jadi bisa dilihat sebenarnya mutasi itu sederhananya adalah cara virusnya buat adaptasi gitu. Karena kayak kita kan pasti kalau mau pergi kemana, mau misalnya pindah dari satu daerah ke daerah lain, kita kan pasti adaptasi. Begitu juga dengan virus ini. Bisa next slide. Nah, mutasi itu terjadi saat virus memperbanyak diri. Artinya, semakin penularannya banyak, maka semakin banyak juga virus memperbanyak diri. Jadi di negara-negara yang banyak kasusnya, varian itu akan mungkin muncul. Jadi semakin banyak orang yang tertular, maka kemungkinan terjadinya mutasi semakin membesar. Makanya biasanya mutasi muncul di daerah-daerah atau negara yang penularan banyak sekali. Nah, next slide. Nah, ini varian virus penyebab COVID yang emang perlu kita waspadai nih. Itu ada 4 kalau dari WHO, ada Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Nah, bisa dilihat di sini 3 dari 4 ini udah ada di Indonesia, terutama yang lagi marak Delta ya, yang pertama kali ditemukan di India. Nah, kenapa ini perlu diwaspadain? Karena satu, lebih menular. Next slide. Lebih beresiko rawat inap hingga kematian. Jadi kalau kena kita lebih beresiko meninggal. Dan efektivitas antibodi berkurang. Artinya gampangnya kalau kita divaksin, kemampuan dari vaksin itu sendiri beresiko berkurang. Itu berbahaya. Nah, bisa next slide. Nah, ini variant of interest. Variant of interest itu sederhananya adalah, tadi kan yang perlu kita waspadai, ini tuh baru yang belum tentu kita perlu waspadai, tapi ini perlu kita ancang-ancang nih. Nah, ada Eta, Iota, Kappa, Lambda. Bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat, next slide. Di sini masih prediksi dan butuh penelitian lebih lanjut. Jadi kita belum tahu pasti apakah memang lebih menularkan, apakah memang lebih bahaya, dan yang lain-lain. Jadi sejauh ini dari Eta, Iota, Kappa tuh udah ada di Indonesia. Tinggal Lambda doang. Lambda ini sejauh ini diduga bisa meningkatkan angka kematian. Kasusnya di Peru jadi cukup banyak soalnya. Tapi balik lagi, kalau kita mendengar varian ini, kita tidak perlu terlalu parno, karena memang masih butuh penelitian lebih lanjut. Jadi itu untuk meluruskan pemikiran kita tentang mutasi selama ini sih. Ya, sekian dari saya, Kak Ales. Oke, itu dia tadi ya update mengenai virus COVID-19 ini yang memang sekarang bermutasi dan jumlah mutasinya ternyata luar biasa banyak ya dokter ya. Betul sekali. Oke, dokter mengenai pandemi di Indonesia sendiri nih, mungkin dokter boleh memberikan pandangan ini dari segi keilmuan ya,
tentang pandemi di Indonesia, di mana kita sekarang ini sudah disebut sebagai epicentrum dari COVID-19 dengan jumlah korban yang sangat-sangat banyak. Dari seorang dokter Adam, boleh diberikan tanggapannya? Ya, oke. Jadi memang betul sekali situasi Indonesia saat ini tuh mirip kayak India beberapa bulan lalu dan mirip kayak Brazil awal tahun lalu. Jadi kalau misalnya dilihat grafiknya tuh kayak naiknya tajam gitu, tiba-tiba naik ke atas. Walaupun sekarang trennya udah mulai turun ya. Tapi kondisi ini salah satunya disebabkan juga oleh jumlah tesnya yang tidak sebanyak sebelumnya. Jadi kita belum tahu pasti apakah memang trennya benar turun atau masih nanjak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu kontribusinya ya varian Delta tadi salah satunya ya, karena kan varian Delta tuh kalau saya ngomong gini sederhananya, yang dulu waktu di Tiongkok pertama kali itu satu orang nularnya ke 2 sampai 3 orang lain. Oke. Delta ini satu orang ke 6 sampai 8 orang lain. Artinya sudah naik 3 sampai 4 kali lipat kurang lebih kecepatan penularannya. Makanya tidak heran kasusnya menanjak banget di banyak negara termasuk Indonesia saat ini. Kayak gitu sih. Oke, itu baru dari satu orang bisa menginfeksi lebih banyak orang dibanding varian-varian sebelumnya. Untuk waktu menginfeksinya, Dok, katanya saya dengar mungkin boleh dibenarkan kalau misalnya saya salah. Untuk waktu penyebarannya pada saat kita bertemu dengan orang yang terinfeksi itu juga jauh lebih cepat. Apakah benar? Nah, sejauh ini bukti tersebut itu kalau bahasa ilmiahnya masih anekdot, artinya datanya masih cukup kecil dan baru terjadi di beberapa tempat di dunia. Kita belum sampai ke kesimpulan. Memang benar di Korea Selatan, Cina, dan Australia sudah ada datanya berdasarkan CCTV, ternyata kemungkinan penularannya bisa lebih cepat, di antara 5 sampai 15 detik. Tapi apakah memang seperti itu kenyataannya? Sejauh ini ilmuwan belum sampai ke kesimpulan ke sana. Kita masih di 15 menit kontak berturut-turut dalam 24 jam. Masih ke sana sih. Oke. Nah, kalau kita balik ke kondisi sekarang, masih banyak di antara kita yang masih harus terus aktif, walaupun di Indonesia sekarang sedang lockdown atau PPKM. Tapi ada juga yang harus tetap standby, misalnya di depan komputer, 9 to 5, atau juga ada yang harus beraktivitas di luar rumah nih. Kita pasti pengen tahu, kalau dari seorang dokter Adam, sebenarnya tips-tipsnya ada nggak sih? Tips-tips tambahan nih untuk kita semua yang masih harus aktif, harus beraktivitas di luar rumah dan juga yang di dalam rumah gitu. Bagaimana untuk bisa tetap stay fit dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, jadi yang mau saya sampaikan di sini tipsnya secara umum adalah kan kita perlu optimalisasi protokol kesehatan ya, kayak misalnya masker, jaga jarak dan yang lain-lain. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kadang kita tuh nggak terlalu ngeh atau lupa kapan sih kita harus melakukan protokol kesehatan. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini ini kebetulan belum pernah saya sampaikan juga di media sosial, ada namanya konsep lingkaran aman. Lingkaran aman itu artinya siapa saja orang-orang di mana kita bersama mereka itu kita tidak perlu protokol kesehatan. Jadi nggak apa-apa nggak pakai masker, nggak apa-apa nggak jaga jarak. Nah, sejauh ini yang dianjurkan itu hanya keluarga kita dan yang kedua tinggal serumah. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan teman yang kan otomatis sudah tinggal serumah atau rekan kerja atau mungkin keluarga besar kita yang sehari-hari tidak tinggal serumah, itu prokesnya jangan lupa tetap dipakai. Tetap dilakukan. Itu kadang yang saya suka luput. Jadi saya sering dengar juga dari orang kayak ada pembantu yang pulang pergi atau ada orang yang bisa kerja sama mereka. Jadi mereka merasa nyaman, nggak masalah, tahu-taunya ketular. Jadi prinsipnya lakukan prokes selain ketika kita kontak dengan lingkaran aman, termasuk kalau ada tamu ke rumah. Seperti itu. Walaupun di rumah aja, tapi kalau tamunya keluar masuk tetap cukup beresiko ya dokter ya? Betul sekali. Oke, sekarang kita kalau di Indonesia itu dianjurkan untuk menggunakan masker double. Sebenarnya masih banyak juga yang bingung mengenai masker ini, Dok. Ini kan kalau kita tahu ada masker yang jenisnya N95, ada KF94, masker medis yang biasa digunakan juga, dan sekarang ditutup lagi dengan masker kain. Mungkin dokter boleh menjelaskan seperti apa sih fungsi dari masker ini masing-masingnya dan apa yang bikin berbeda satu sama lain? Oke, jadi kita dari yang dianjurkan dulu ya. Jadi yang paling dianjurkan sekarang itu yang maskernya lebih optimal. Ada beberapa tuh opsinya. Yang pertama masker double. Masker double itu jangan dibalik, medis dulu, baru kain. Kenapa perlu didouble kayak gitu? Karena kalau kalian punya masker medis, coba deh iseng lihat sampingnya, itu dia ada celah. Nah, celah itu ditutup oleh masker kain yang lebih tight fit, yang lebih ketat. Nah, masker kain sendiri proteksinya tidak sebagus masker medis. Makanya didouble, salah satunya itu. Jadi jangan dibalik, masker medis dulu baru kain. Karena mereka saling melengkapi. Yang kedua, kalau kalian merasa, oh agak pengap nih pakai yang double, ada opsi pakai KN95 atau KF94. Itu kalau tadi masker double itu, kalau saya sebut angka sekitar 86%, ini sekitar 94%. Jadi lebih bagus sebenarnya. Tapi cukup satu, itu nggak usah didouble.
Nah, kalau nggak mau, misalnya kayak susah atau mungkin masalah harga dan yang lain-lain, itu bisa dengan masker medis aja. Kalau masker medis aja sulit, masker kain aja. Yang nggak boleh nggak pakai masker. Kayak Oh. gitu sih. Oke, untuk penggunaan masker berulang, Dok. Biasanya masker mana yang boleh digunakan berulang, masker mana yang cukup digunakan satu kali, setelah itu harus dibuang. Nah, idealnya sebenarnya yang kayak masker medis, KN95, KF94, itu idealnya adalah masker sekali pakai. Jadi setelah dipakai, ya dibuang. Idealnya kayak gitu. Kalau mau kalian yang reuse, yang bisa digunakan terus, itu masker kain sebenarnya. Tadi masker medis sama masker kain dan kain nggak bisa ya. Masker medis itu dipakainya per 4 jam. Setiap 4 jam kalian ganti. Jadi kalau pergi keluar rumah kerja 8 jam, bawanya 3. Karena kan pasti lebih dari 8 di jalan. Dan setelah dicuci, dijemur, kering, besok bisa dipakai lagi. Seperti itu sih. Oke, sebelum saya lanjut pertanyaannya ke Dr. Adam, saya juga ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang sudah kita siapkan juga. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang mungkin penasaran, ingin tahu, bertanya juga kepada Dr. Adam, silakan langsung ditulis pertanyaannya untuk nanti kita pilih dan dijawab langsung oleh Dr. Adam. Baiklah, lanjut lagi Dok, ini mengenai vitamin dan juga suplemen nih. Vitamin apa aja yang sebenarnya kita butuhkan dan dosisnya berapa? Banyak sekali informasi yang beredar mengenai dosis dari vitamin C, D, dan lain-lain yang harus kita konsumsi. Nah, ini berhubung langsung dengan Dr. Adam, saya pengen dapat jawabannya nih, Dok. Seperti apa sebenarnya? Oke, jadi kita pakai prinsip dasarnya, WHO tuh menetapkan seperti ini. Kalau misalnya kita dewasa sehat, ya dewasa dan sehat itu artinya kita nggak punya penyakit tertentu, tidak punya kekurangan vitamin tertentu dan yang lain-lain, itu tidak butuh sebenarnya namanya vitamin atau suplemen tambahan. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari makanan yang gizi seimbang, artinya ada karbohidrat, lemak, protein, dan kaya buah dan sayur untuk vitamin dan mineral. Jadi sederhananya kalau misalnya kita biasa sepiring sayur sama buahnya, dinaikin jadi 1,5 atau 2 setiap kali makan. Nah, kalau misalnya kalian ada kekurangan atau misalnya kalian lansia dan yang lain-lain, sejauh ini anjurannya ada 3 yang utama, yaitu vitamin C, vitamin D, sama zinc. Prinsip dasarnya itu jangan melebihi dosis optimal yang dianjurkan. Kayak misalnya vitamin C jangan lebih dari 2000 mg. Kalau lebih itu takutnya beberapa orang bisa batu ginjal jadinya. Kayak vitamin D itu rentang kita kebutuhannya sebenarnya cuma di 400 sampai 1000 international unit. Seperti itu sih. Jadi yang penting dipantau batas pakainya. Biasanya kalau beli ada catatannya kok. Oke. Kayak gimana? Oke, itu untuk vitamin tadi udah dijelaskan. Tapi ini saya pertanyaan sedikit lebih menjurus lagi ke vitamin D nih. Kita butuh asupan vitamin D dengan minuman yang dikonsumsi dan juga katanya dengan berjemur. Ini masih simpang siur juga untuk waktu berjemur yang benar itu sebenarnya bisa dijelasin nggak sih Dok? Untuk melakukan penyerapan vitamin D itu sendiri? Jadi untuk berjemur ini saya pakai statement dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Mereka bilangnya berjemur itu idealnya sekitar jam 9 kalau Indonesia. Jadi tentang jam 9 sampai 10 pagi. Nah, berapa lama? Itu kalau misalnya kalian masih awal, itu 5 menit cukup. Jadi nggak usah sampai sejam. Maksimal banget itu 15 menit. Oke. Jadi 5 sampai 15 menit dan nggak perlu tiap hari. Cukup 2 sampai 3 hari per minggu. Oke. Baik, jadi kadarnya nggak harus setiap hari ya berjemur ya. 2 sampai 3 kali seminggu aja. Oke, baik kita bergeser mengenai vaksin. Di Indonesia sekarang juga sedang digalakan vaksin di mana-mana. Kita juga masih menunggu supaya makin banyak yang mau divaksin ya. Nah, ini pertanyaan saya adalah perlu nggak sih sebenarnya third shot kalau misalnya kita sudah vaksin pertama sudah, yang kedua sudah, perlu nggak tambahan vaksin ekstra nih Dok? Oke, jadi ini kita bicara untuk masyarakat awam ya, karena kan kalau nakes seperti kita tahu rencananya mau Moderna ya untuk third shot ya. Jadi untuk masyarakat awam sejauh ini terutama yang memang kan masyarakat awam tuh paparan terkena virusnya kan jauh lebih rendah dibandingkan para nakes yang setiap hari ketemu. Jadi sejauh ini kalau dari Kementerian Kesehatan itu bilang tidak perlu dosis tambahan. Begitu juga dengan ada statement di Amerika Serikat, mereka juga bilang masyarakat awam sejauh ini tidak perlu dosis tambahan. Jadi kurang lebih sih statement kita masih sama. Sejauh ini belum perlu, tapi kita nggak tahu ke depannya kalau nanti ada varian lain atau ternyata vaksinnya itu nggak terlalu oke buat varian A, varian B, mungkin akan ada. Tapi saat ini masih oke. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Pertanyaan selanjutnya mengenai sirkulasi udara nih. Ini kan katanya Delta itu, virus varian Delta ini menular melalui airborne juga. Bagaimana sih sebenarnya sirkulasi udara di rumah, di ruang kerja, termasuk di mobil juga, karena mungkin banyak kita yang juga beraktivitas sehari-hari di mobil ya, pulang pergi kemana-mana. Seperti apa tuh dok? Untuk sirkulasi udara yang sehat harusnya seperti apa? Oke, jadi yang perlu saya lurusin sedikit, itu sebenarnya bukan varian Delta aja yang airborne, tapi dari dulu awal di Tiongkok itu udah airborne sebenarnya. Jadi kita mesti waspada.
Nah, pertama kalau kita ngomongin ruangan, itu ada namanya $0 solution. Oke. Apa itu? Buka jendela, udah cukup, buka selebar-lebarnya. Nah, kalau misalnya kebetulan kan ada yang kantornya misalnya di lantai 20 atau 30 ke atas, di mana kalau buka jendela langsung ngejebrak semuanya, itu caranya adalah bisa dengan melihat sirkulasi udaranya. Jadi saya tahu ada beberapa tempat atau gedung yang memang sirkulasi udaranya ada pertukaran dengan udara luar. Intinya sih pastikan itu, nomor satu. Yang kedua, kalau tidak bisa dipastikan. Baiklah, Dokter Adam mungkin sepertinya ada masalah koneksi ya. Baiklah, kalau begitu sembari menunggu untuk koneksinya bisa tersambung kembali, tadi juga sudah disampaikan banyak sekali nih pengetahuan-pengetahuan baru dari Dokter Adam tentunya. Kita juga nanti akan mengundang ada Mas Fitra Eri untuk bisa bergabung sembari menunggu. Bagaimana kalau kita undang dulu sembari menunggu Dokter Adam untuk bisa kembali bergabung? Mas Fitra Eri, Boleh. apa kabar? Hai. Baik, Ales. Ini dia salah satu pejuang nih ya. Bagaimana kondisinya sekarang, Mas? Alhamdulillah, jadi COVID itu beda sama penyakit lain ya. Jadi tiap orang gejalanya beda. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan. Nah, kemarin itu saya termasuk gejala yang sedang lah. Oke. Jadi saturasi sempat turun, kemudian sempat ada pneumonia di paru-paru, dan itu setelah COVID-nya negatif, belum pulih 100%. Jadi masih ada waktu pemulihan lagi di mana saya harus latihan napas, kemudian harus olahraga, harus lebih aktif gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kayak perang. Indonesia lawan Belanda. Kita bisa mengusir Belanda dari Indonesia, tapi ada kerusakan fisik yang terjadi di negara kita yang butuh waktu untuk merecover itu semua. Wow, ini jadi pengalaman berharga banget tentunya Mas Fitra ya. Kita balik mundur sedikit, Mas Fitra Eri, boleh cerita nggak sih pertama kali mengetahui positif itu kalau dari sisi mentalnya seperti apa sih Mas? Oke, jadi saya tuh rutin swab antigen, bisa 3 kali sampai 4 kali seminggu, karena kebetulan juga banyak acara. Nah, waktu itu saya habis dari luar kota, ada pekerjaan, dan begitu sampai ke Jakarta kok ngerasa kayak ini ya, tenggorokan nggak enak gitu. Saya udah langsung, habit saya begitu ada yang nggak enak, saya langsung swab antigen. Swab antigen positif. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya langsung PCR. Dan saya langsung kabarin keluarga saya. Jadi begitu positif, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya kabarin keluarga saya, ini ada kemungkinan saya positif, saya udah PCR, hasilnya besok pagi. Saya benar-benar isolasi mandiri sendiri dulu. Saya nggak pulang ke rumah, saya ke rumah yang lain yang kosong. Kemudian besoknya ternyata hasilnya positif. Dan ketika positif, di pikiran saya itu macam-macam kan, waduh COVID mengerikan segala macam. Tapi saya juga orang yang senang ngelihat data. Oh, saya lihat data ternyata yang sembuh lebih banyak. Jadi itu menambah harapan gitu ya. Nah, cuman COVID ini memang beda. Tadinya saya pikir cuman mungkin pilek atau batuk, tapi ternyata semakin lama kok semakin memburuk kondisinya, saturasi turun, kemudian napas juga jadi agak pendek gitu. Dan akhirnya saya ke rumah sakit waktu itu. Oke, itu pengalaman dari start awal positif ya. Dan saya mau nyapa kembali Dokter Adam, sudah bergabung kembali bersama dengan kita. Ya, halo. Ya, mohon maaf ada kendala teknis sebelumnya. Ya, it's okay. Dokter Adam, ini kebetulan kita sudah bergabung bersama dengan Mas Fitra Eri juga. Beliau ini adalah salah satu penyintas COVID yang alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Mungkin kalau tadi Mas Fitra Eri sudah menceritakan bagaimana awalnya mengetahui positif dan langsung mengisolasi diri sendiri. Tidak pulang ke rumah, langsung mengisolasi sendiri setelah melakukan tes antigen dan juga PCR. Nah, kalau dari Dokter Adam, boleh mungkin dijelaskan sebenarnya step by step apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita mengetahui diri kita atau ada keluarga kita yang positif? Oke, jadi yang perlu kita lakukan pertama itu sebenarnya isolasi mandiri pasti ya. Jadi kita lihat di rumah. Terus kemudian yang kedua perlu dilakukan itu sebenarnya adalah kontak ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Itu sebenarnya yang paling penting dilakukan, yang kadang saya lihat di beberapa kasus tuh nggak kejadian gitu. Nah, untuk kontak rumah sakit bisa telemedicine, maksudnya nggak harus ke sana juga. Puskesmas tahu saya bisa telepon, bahkan untuk sekarang area Indonesia setahu saya udah bisa ya pakai yang isolasi mandiri telepon untuk dari Kemenkes itu udah ada setahu saya, jadi bisa digunakan dari sana. Kemudian berikutnya mulai diatur tuh kondisi di rumah, kayak misalnya kalau ada kamar lebih yang lagi isolasi mandiri itu dikumpulin di tempat yang sama. Jadi misalnya ada tiga orang dari 5 keluarga yang kena, 3 orangnya di sana bareng-bareng. Atau mungkin yang 2 lainnya yang keluar dari rumah, pokoknya
jangan sampai yang sakit dan yang sedang tidak sakit itu dibarengin. Oke. Baiknya kayak gitu sih. Oke, Kemudian untuk gimana? Kondisinya misalnya dalam satu rumah tetap mungkin ada beberapa orang yang positif, sisanya keluarganya negatif. Sebatas mana sih mereka boleh bersentuhan? Maksud saya mungkin apa aja yang harus dipisah antara yang positif dengan pihak keluarga yang negatif nih? Mungkin dari kamar mandinya, atau mungkin alat makannya, atau mungkin alat makan setelah digunakan harus diapakan? Oke, jadi benar-benar sekali kalau bisa memang dipisah dari mulai kamar mandi. Tempat makan juga kalau bisa dipisah, jadi maksudnya dianjurkan makan di tempat isolasinya sebenarnya. Jadi dianjurkan keluar kalau memang ke kamar mandi, kalau kamar mandinya beda dengan ruangan isolasinya. Okay. Kemudian untuk barang yang bisa dipakai kayak handuk, alat mandi, alat makan juga sama, itu sebaiknya dipisah antara yang sakit dengan yang tidak sakit. Dan kemudian yang sakit setelah selesai makan, itu cuci sendiri, jadi pakai sarung tangan, terus cuci alat makannya sendiri, kemudian taruh di tempatnya sendiri. Seperti itu sih anjurannya. Begitu juga dengan baju, kurang lebih sama. Cuci sendiri dan dipisahkan. Oke, jadi memang harus dipisahkan ya. Baik, kembali lagi ke Mas Fitra Eri. Mas Fitra Eri pada saat ketahuan positif melakukan isolasi dan terpaksa harus berada di rumah sakit juga ya Mas ya? Ya, apa jadi yang dirasakan Mas? Jadi setelah positif, saya misahin diri dulu. Ternyata besoknya PCR-nya juga positif. Oke, saya benar-benar positif. Nah, kemudian yang dilakukan adalah karena kegiatan saya semua di rumah, orang satu rumah itu diungsikan. Oke. Orang satu rumah itu diungsikan dan saya tinggal di rumah sendiri. Sebenarnya ada kamar yang bisa dipakai, cuman untuk keselamatan udah mendingan di keluar aja. Nah, cuman sayangnya begitu besoknya itu di PCR semua keluarga saya, ternyata keluarga saya kena semua. Ya, satu keluarga kena semua, sampai asisten rumah tangga dan driver juga itu kena. Akhirnya ya udah, karena udah kena semua ya kita jadi satu rumah lagi. Dan waktu itu yang saya lakukan itu adalah kebetulan orang tua saya dua-duanya dokter, jadi banyak sekali WA masuk ke saya, Mas positif ya, karena saya langsung ngasih tahu positif supaya kalau orang pernah kontak sama saya dia melakukan tes. Mas kena ini ya COVID ya, pakai obat A Mas. Ya, habis itu ada WA dari yang lain, pakai obat B Mas. Yeah. Itu saya pakai obat tradisional ini, pakai obat ini, segala macam nama obat sampai saya lupa nama obatnya karena banyak sekali. Nah, cuman saya tahu tiap orang beda-beda kondisinya, tiap orang kondisi badannya beda-beda, hasil labnya juga beda-beda tiap orang gitu kan, udah nggak mungkin penanganannya sama. Saya harus punya pendamping profesional, seorang dokter. Ibu saya kebetulan udah meninggal, ayah saya udah pensiun 75 tahun. Nah, kebetulan ada rumah sakit yang menyediakan paket isoman. Jadi kita dicek dulu semuanya laboratorium, kemudian diberi obat yang sesuai, kemudian tiap hari itu ada pendampingan dari dokter dan ada fisioterapi juga. Oke, saya daftar ke program itu, jadi setiap hari saya dipantau kondisinya. Makanya pas kondisi saya tidak membaik, demam terus dan tidak mau makan, akhirnya dokternya lah yang menilai bahwa kondisi ini sudah harus masuk ke rumah sakit dan oleh pihak rumah sakitnya dicarikan kamar, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu juga sempat banyak kan hoax, wah jangan ke rumah sakit, yang mati di rumah sakit semua gitu kan. Kalau nggak masuk rumah sakit saya yang mati itu kemarin karena oksigen itu udah rendah gitu kan, dan saya merasakan begitu di rumah sakit itu progres saya tuh jadi jauh lebih cepat dan saya selalu diawasi dokter gitu ya. Jadi nomor satu itu kita jangan dengerin hoax dan jangan terlalu percaya sama pakai obat A, obat B, obat C. Harus seek professional help. Oke, ini benar banget nih ya Dokter Adam ya. Kita harus mencari pertolongan dari yang memang profesional. Itu betul sekali. Nah, kalau dari Dokter Adam nih, sebenarnya di kondisi seperti apa sih pada saat kita sudah mengisolasi diri di rumah? Di kondisi seperti apa kita harus aware untuk, kayaknya saya udah harus ke rumah sakit nih. Mungkin saturasi oksigennya di angka berapa nih, saya udah harus ke dokter. Atau juga mungkin panasnya sudah seperti apa, saya harus langsung ke puskesmas atau ke dokter. Oke, jadi sebenarnya kalau ketika kita di rumah, yang bisa kita pantau, kalau misalnya, ini kan tergantung akses ya, kalau kita misalnya bisa dapat akses buat laboratorium dan segala macam atau ronsen, akan jauh lebih oke. Tapi kalau misalnya sulit, kita bisa, ada beberapa yang dilakukan, yaitu buat semacam diary, catatan kayak gejala kita apa,
Kemudian yang kedua itu adalah temperatur. Jadi kita cek suhu kita seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah saturasi oksigen pakai pulse oximeter tuh yang dipasang di jari. Nah, ini agak berbeda-beda panduannya, tapi secara umum sebenarnya kalau angkanya di bawah 95 itu udah nggak normal. Nah, kalau kita pakai NHS Inggris itu 93 sampai 94 itu dianjurkan untuk segera hubungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Kalau di bawah 92 segera didorong ke UGD atau cari ambulan. Kalau WHO di bawah 90 tergantung mau menggunakan yang mana. Semuanya bisa dipakai sih. Oke, itu udah ada standarnya dari saturasi oksigen harus dicek selalu pada saat kita sudah dikonfirmasi positif ya. Oke. Untuk asupan selama isolasi mandiri nih dok, tadi seperti yang Mas Fitra cerita ya, banyak sekali nih yang menawarkan obat A, B, C, D, sampai Z, banyak sekali, mulai dari herbal, obat-obatan yang sebenarnya kita belum tahu fungsinya apa, tapi disinyalir, oh ini sepertinya bisa meringankan gejala. Sebenarnya obat apa yang boleh kita konsumsi pada saat kita melakukan isolasi mandiri? Dokter. Jadi gini, prinsip dasarnya sebenarnya jangan membeli obat atau vitamin sendiri sebenarnya ya. Jadi karena kan kondisinya beda-beda. Tadi Mas Fitra Eri bagus banget ininya statementnya, karena kondisi orang tuh beda-beda, nggak sama. Hasil labnya bisa beda, ronsen bisa beda kalau diperiksa. Jadi memang seperti tadi sempat saya singgung di awal, ketika pertama kali isoman, sebenarnya yang harus dilakukan adalah hubungi puskesmas, fasilitas kesehatan, atau rumah sakit terdekat. Jadi setelah dari sana itu kita akan dapat panduannya apa, apakah butuh vitaminnya seperti apa, obatnya seperti apa, dan itu yang kita konsumsi sesuai anjuran dokternya. Seperti itu sih idealnya. Oke. Nah, dari Mas Fitra nih, pada saat kondisi sudah mulai membaik, itu butuh waktu berapa lama sih dari kondisinya sempat drop, butuhkan oksigen dan lain-lain, berapa lama jangka waktu sampai kondisinya mulai dinyatakan, oh sepertinya ini sudah cukup membaik nih? Oke, saya 10 hari isolasi mandiri di rumah dengan pendampingan dokter. Di hari ke-10, karena saturasi saya itu 91, 92, dan saya tidak mau makan, karena benar-benar tidak bisa makan, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, itu hari ke-10. Di rumah sakit, sekitar hampir seminggu lah ya, seminggu kira-kira, itu kondisi saya membaik. Setelah seminggu di rumah sakit, nafsu makan saya jadi luar biasa. Yang makan biasanya nggak mau, atau kalau normal 3 kali sehari, saya jadi makan bisa sampai 6 kali, 7 kali sehari. Kayak menggantikan nutrisi yang hilang gitu kan. Nah, itu saya udah ngerasa seger, tapi dokter belum mengizinkan saya pulang. Karena saturasi saya belum stabil kalau tidak pakai oksigen. Jadi prinsipnya dokter akan mengizinkan saya pulang kalau misalnya tidak membahayakan nyawa saya. Apalagi oksigen di rumah tentu saja tidak bisa 24 jam terus-menerus setiap hari seperti yang di rumah sakit gitu kan. Nah, itu untuk memulihkan itu dokter bilang bahwa virus mungkin aja udah mati, tapi kerusakan yang terjadi ini yang harus diperbaiki. Makanya ada terapi proning dengan tengkurap ya, kemudian ada fisioterapi, kemudian tiap hari itu dicek tekanan darah, kadar gula darah, dan berapa hari sekali itu dicek darahnya. Sampai akhirnya total 14 hari saya di rumah sakit. Begitu pulang pun itu juga belum fit 100%. Ngomong itu nggak bisa, saya ngomong kayak gini sekarang nggak bisa. Ngomong itu terbatas dan gampang capek. Napas itu yang biasanya kita bisa tarik napas itu segini gitu ya, itu napas itu cuma segini. Ini kenapa gitu ya? Terus saya konsultasi ke dokter bilang ya memang butuh pemulihan, butuh latihan, kemudian olahraga. Alhamdulillah sekarang udah recover, tapi memang belum 100% seperti sebelum COVID. Makanya saya bilang nih COVID ini unik sekali penyakit. Unik in a bad way ya. Oke. Iya, unik in a bad way. Ke Dokter Adam lagi nih. Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fitra adalah penyintas COVID yang memang pada saat positif itu bergejala. Nah, ada juga orang-orang yang positif tanpa gejala. Kita di sini mungkin sebagai awam juga masih bingung. Sebenarnya kapan sih orang yang positif COVID itu dinyatakan sembuh? Perbedaannya apa nih? Untuk orang yang bergejala berapa lama? Untuk yang tidak bergejala berapa lama? Karena kan juga ada yang ya, silakan. Oke, iya. Jadi gini, ini kita bicara untuk isolasi mandiri ya. Kenapa? Karena untuk yang di rumah sakit kan tergantung keputusan dokter yang merawat sebenarnya. Itu bisa beda lagi. Kalau misalnya di isolasi mandiri kita bagi dua, yang tanpa gejala dengan yang bergejala, seperti tadi dibilang oleh Kak Ales. Yang tanpa gejala itu 10 hari sejak swab yang hasilnya positif. Jadi misalnya gini, kita di swab tanggal 1,
hasilnya keluar tanggal 3. Hitungnya jangan dari tanggal 3, tapi dari tanggal 1 ketika swabnya muncul, jadi dilakukan. Itu pertama. Berikutnya, kalau untuk bergejala, itu dihitungnya sejak gejala muncul. Nah, itu minimal 13 hari. Tapi dengan syarat, 3 hari terakhir, itu sudah minimal 3 hari terakhir, tidak boleh ada demam dan gangguan pernapasan. Makanya tadi kan sempat Mas Fitra cerita kalau misalnya nggak bisa pulang gitu, padahal kondisinya udah mendingan. Karena ketika pakai oksigen, dilepas, saturasinya turun. Memang benar, itu salah satu gangguan pernapasan. Jadi di isolasi mandiri itu juga perlu diperhatikan. Oke, itu tadi sudah diberikan ya hitungan waktunya pada saat kita isolasi mandiri di rumah, pada saat hari keberapa kita sudah dinyatakan sembuh. Nah, untuk mengenai city value nih dok, ini masih rancu juga, mungkin masih simpang siur ya, dari satu sumber menyatakan city value itu penting untuk menyatakan kesembuhan. Di yang berita lain, oh itu tidak perlu. Yang benar seperti apa dok? Oke, jadi sederhananya gini, city value itu ketika kita swab, ya kita ambil swabnya, itu kan kedapat tuh virusnya. Nah, city value itu melambangkan seberapa banyak virus yang diambil ketika kita nge-swab. Nah, coba dibayangin kalau misalnya ada orang berikutnya mengambil di orang yang sama, tapi teknik swabnya beda. Misalnya lebih dalam, atau lebih lama muternya, atau pindah-pindah, kan bisa aja lebih rendah atau lebih tinggi city value-nya kan, karena virus yang ambil bisa beda. Nah, jadinya si city value tadi sebenarnya tidak bisa melambangkan di dalam diri seseorang itu virusnya berapa banyak. Dia cuma melambangkan yang terambil berapa. Makanya kalau kita bicara per individu, per orang, kita nggak ngomongin populasi, nggak ngomongin banyak orang, tapi orang per orang, itu tidak bisa digunakan untuk melambangkan seberapa parah kita, kemudian seberapa berat kondisi kita, kemudian apakah kita menularkan, dan bahkan ada yang bilang buat kesembuhan. Sejauh ini sih city value berapa tidak bisa melambangkan itu. Seperti itu tergantung keputusan dokter. Oke, sekali lagi tetap kalau untuk yang bergejala yang memutuskan adalah dokter ya. Betul. Oke, sebelum kita ke Mas Fitra Eri lagi nih, saya mau bacakan dulu ya, sudah banyak banget pertanyaannya yang masuk. Saya bacakan dulu pertanyaannya untuk bisa dijawab. Pertanyaan yang pertama ini, apa bedanya vaksin virus utuh Sinovac dan juga vaksin mRNA Pfizer? Karena saya baca di Singapura lebih bagus vaksin mRNA Pfizer dibanding Sinovac. Oke. Jadi kalau bicara bedanya, isinya beda ya. Si vaksin Sinovac tadi sama Sinopharm juga yang ada di Indonesia itu virus yang inaktif, artinya gampangnya udah mati, nggak bisa masuk ke sel kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kalau Pfizer, ada Moderna juga yang RNA, itu adalah bagian genetik virusnya. Dia yang dimasukin. Terus nanti dia masuk ke bagian badan kita, ntar bagian badan kita memproduksi itu. Kemudian diserang sama imun, akhirnya antibodi muncul. Gampangnya gitu. Nah, memang di beberapa negara kayak di Amerika Serikat dan Amerika Latin contohnya itu yang mRNA tadi si Pfizer sama Moderna hasilnya lebih oke. Tapi apakah Sinovac itu misalnya kalah oke dibanding si vaksin tersebut, kita sebenarnya belum tahu pasti. Kenapa? Karena kalau membandingkan itu harus pakai penelitian, dan itu penelitian vaksin itu kayak foto, beda waktu, beda tempat, hasil bisa beda. Kayak kita foto di tempat A, pagi sama malam kan beda hasilnya kan. Begitu juga dengan penelitian vaksin. Makanya idealnya sebenarnya harus dibandingkan benar-benar Pfizer dan Sinovac di tempat dan waktu yang sama. Tapi sayangnya sejauh ini belum ada penelitiannya. Jadi kita belum tahu pasti yang mana yang lebih oke. Atau jangan-jangan sama aja. Kayak gitu sih. Baik, semoga terjawab untuk yang tadi sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan. Kalau kita sudah vaksin, berapa persen kemungkinan kita bisa kena? Oke, jadi kita bicara untuk setiap vaksin itu berbeda. Ya, jadi yang kita tahu sejauh ini mayoritas adalah kemungkinan dia vaksin itu bisa menurunkan kita kena COVID yang bergejala, sakit berat sampai meninggal dunia, itu bisa menurunkan resikonya. Tapi untuk tertular COVID sejauh ini belum semua vaksin ada datanya. Ya, kayak Sinovac itu juga belum ada datanya sampai sekarang. Kalau AstraZeneca setahu saya di angka 60-70% itu udah ada. Pfizer juga kurang lebih sama. Jadi balik lagi tergantung vaksinnya apa. Seperti itu sih, karena beda-beda. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dokter, berapa jarak waktu antara vaksin yang berbeda? Misalnya, kita sudah mendapatkan vaksin 1 dan 2 dari Sinopharm, kemudian kita mau vaksin juga nih dari AstraZeneca atau Sinovac. Berapa lama jaraknya yang benar untuk disuntikan kembali? Oke, sejauh ini sebenarnya belum ada konsensusnya sampai sekarang. Jadi bahkan kalau kita lihat statement dari WHO sendiri, mereka bilang mereka tidak menganjurkan untuk mengkombinasikan vaksin. Dan sebenarnya kalau dosis vaksinnya udah full, kayak Sinovac udah 2 atau AstraZeneca udah 2, itu udah cukup.
Jadi itu mereka menyerahkan lagi ke otoritas pemilik kebijakan kesehatan di masing-masing negara. Jadi sebenarnya konsensus umumnya itu kita belum ada. Bahkan penelitiannya itu yang maksudnya benar-benar clear kita harus kapan, sampai saat ini setahu saya belum ada. Jadi itu benar-benar keputusan yang dilakukan oleh pemegang kebijakan berdasarkan kondisi di masing-masing negara. Setahu saya yang kebijakan seperti ini baru di Timur Tengah, karena sempat ada lonjakan kasus juga. Terus Indonesia yang memang mau benar-benar menerapkan dosis ketiga, terutama buat nakes. Seperti itu sih. Oke, baik. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Dokter Adam nanya dong, menurut dokter olahraga apa nih yang aman buat mantan penderita COVID yang baru negatif? Karena ini simpang siur informasinya, apa benar udah nggak bisa olahraga berat lagi seperti goes? Tadi kan kalau dari pengalaman Mas Fitra ya, untuk bernafas pun belum bisa kembali normal seperti sebelum terinfeksi virus COVID-19 ini. Betul ya Mas Fitra ya? Betul, jadi kadar olahraganya juga saya jauh lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Baru saya tingkatkan kalau kondisi udah membaik, karena menurut dokter yang merawat saya, kalau olahraga kita udah capek, jangan dipaksa. Jadi saya melakukan kadar yang lebih ringan. Tapi nggak tahu yang benernya gimana dari dokter Adam. Silakan dokter. Nah, itu tadi yang dari Mas Fitra udah oke tuh sebenarnya. Jadi ini saya beberkan ininya kayak sederhananya gimana. Jadi gini, ada satu penelitian yang bahas framework-nya, kayak kita harus lihatnya kayak apa. Jadi mereka pakai sistem 7/7 hari atau per minggu. Jadi gini, pertama-tama banget ketika kita udah sembuh nih, kayak udah sembuh, saya udah lebih fit rasanya. Itu bener-bener dalam 7 hari pertama, olahraganya tuh yang sederhana aja. Sederhananya kayak apa? Bukan jogging, bukan jalan, tapi yoga. Jadi kayak bener-bener olahraga napas. Itu bisa kalian lihat banyak di YouTube, contohnya kayak apa. Yoga yang kayak gerak-gerakan stretching atau gerakan pernapasan, itu dulu pertama. Kalau dalam 7 hari, oh kayaknya oke nih gitu. Nah baru kita masuk ke yang lebih susah dikit, yaitu masuk ke jalan. Jadi kayak jalan biasa mungkin kayak 30 menit. Nanti kalau dalam 7 hari nggak ada masalah, kita naik ke step berikutnya. Step berikutnya itu adalah yang olahraga yang biasa kita lakukan. Tapi jangan yang berat. Misalnya, biasanya kita lari maraton 50 kilo, jangan. Jogging dulu atau lari biasa, tapi ya cuma berapa 1 kilo atau 2 kilo. Nanti kalau seminggu nggak ada masalah, baru di minggu keempat kita bisa lakukan olahraga seperti yang bisa kita lakukan. Tapi seperti tadi si Mas Fitra sempat bilang juga, sempat cerita kalau beliau harus kayak naik bener-bener bertahap. Kalau dalam seminggu itu kok kalian sesek, jangan dipaksa, engap, jangan dipaksa, biarkan naiknya lebih pelan-pelan lagi. Kayak oh ya udah lanjutin seminggu ke depannya kita tetap sama deh olahraganya. Kalau bener-bener oke nggak ada masalah, baru kita naik tingkat. Jadi jangan buru-buru karena nanti efeknya buruk buat badan. Karena semua pasien fit ketika sembuh badannya pulihnya sama. Ya. Ada yang kerusakannya berat, jadi perlu pemulihan lebih lama. Seperti itu sih. Kalau misalnya biasanya sepeda ngebut pakai sepeda roda 3 dulu boleh ya dokter ya? boleh. Oke, ini pertanyaannya sebelum saya bacakan lagi untuk dokter Adam, ada pertanyaan buat Mas Fitra Eri nih, bagaimana nih Bro Fitra Eri mengatur mindset positif pada saat kondisi semakin memburuk pada saat positif kemarin? Gampang, pakai logika sederhana aja. Kita udah nggak bisa melakukan apa-apa. Kita cuma punya 2 pilihan. Kita mau meratapi nasib kita, kemudian ketakutan, atau kita mau mengatur mindset positif. Pertama, banyak sekali memang berita duka, kemudian banyak berita tentang korban, wah kematian rekor tertinggi gitu. Yang saya lihat kesembuhannya, kesembuhannya banyak ya gitu ya. Dan saya menyibukkan diri saya di rumah sakit dengan video call dengan orang-orang di rumah, walaupun saya ngomong belum begitu jelas ya, tapi minimal senang lihat mereka, atau nonton video YouTube gitu ya. Apapun yang bisa bikin saya happy, karena saya tahu ini kondisi yang di luar kontrol saya. Saya cuma bisa melakukan apa yang disarankan oleh dokter, tapi saya tidak bisa, ayo sembuh gitu, nggak bisa. Saya cuma mau sengsara dengan pikiran negatif atau mau gembira dengan pikiran positif gitu kan. Dan ketika gembira itu rasanya badan itu juga rasanya beda gitu, lebih semangat. Oke, berarti tetap harus kita yang mengatur mindset sendiri walaupun kondisinya tidak bisa kita atur ya Mas Fitra ya. Iya betul, dan itu harus kita sendiri karena memang berat sekali kondisinya di mana kita sakit dan berita duka itu luar biasa banyaknya. Oke, thank you Mas Fitra Eri. Sekarang saya balik lagi ke Dr. Adam. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, semisal kalau saya baru sembuh dari COVID-19 1 bulan lalu saya membantu merawat anggota keluarga yang positif, apakah bisa
tertular lagi? Karena kan katanya sudah terbentuk antibodi COVID pada saat kita sembuh dari COVID-19. Seperti apa, Dokter? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau situasi seperti itu, ketika kita membantu keluarga yang sakit setelah sembuh, prokesnya harus tetap jalan ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita mungkin tertular? Sejauh ini kemungkinannya nggak 0%. Tapi kasus kita tertular lagi dalam kurun waktu 3 bulan atau 90 hari pertama semenjak kita kena COVID, itu sangat-sangat kecil. Bahkan kalau kita ambil contoh, di US itu, kalau kalian sakit lagi, itu akan susah banget dapat pemeriksaan PCR. Karena dianggap masih 3 bulan pertama. Kecuali memang sangat-sangat jelas kalian COVID gitu. Jadi sejauh ini resikonya sangat-sangat kecil di 3 bulan pertama. Jadi tetap nggak 0, tapi ada kecil gitu. Oke, ini pasti sudah terjawab ya untuk yang bertanya barusan. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Untuk penyintas yang belum pernah vaksin, bagaimana rekomendasinya untuk vaksin? Apakah ada batas waktu tertentu atau jenis vaksin tertentu? Oke, kalau untuk jenis vaksin, sejauh ini apapun vaksinnya tidak ada masalah ya. Silakan. Kemudian yang kedua, untuk batas waktunya, kalau di Indonesia anjurannya itu paling cepat 3 bulan setelah kalian dinyatakan sembuh. Alasannya apa? Yang tadi, karena dalam 3 bulan pertama resiko infeksi itu cukup kecil. Nah, tapi sebenarnya secara keilmuan nggak ada masalah ketika kalian sudah fit badannya, sudah fit dinyatakan sembuh. Jadi tergantung dari kebijakan banyak negara. Di Indonesia kebetulan nunggu 3 bulan dulu. Oke. Dokter mau nanggepin dikit. 3 bulan itu setelah kita dinyatakan sembuh atau setelah kita dinyatakan positif? Setelah sembuh, kalau dari Kemenkes. Oke. Oke, mungkin dari Mas Fitra ada yang ingin ditanyakan lagi sama Dokter Adam, silakan. Mungkin ada yang masih penasaran, belum terjawab. itu dia terutama masalah vaksin, karena kebetulan ada juga tadi yang nanya saya udah vaksin apa belum. Belum vaksin karena mestinya jadwal vaksin saya itu tanggal 20 Juni, saya kenanya tanggal 14 Juni gitu ya. Iya, jadi nah ini sekarang saya sekarang itu sudah berencana mau vaksin, tapi tadi itu yang saya tanyakan apakah boleh langsung atau tidak. Oke, sudah terjawab berarti ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan juga untuk yang sudah vaksin pertama tapi kemudian terpapar, apakah juga harus nunggu 3 bulan setelah negatif baru vaksin lagi, Dok? Nah, kan kalau vaksin merek yang sama sudah tidak available bagaimana? Karena kan seperti contohnya AstraZeneca cuma 1 juta atau 2 juta dosis di Indonesia. Siapa tahu jatah saya habis karena skip vaksin kedua karena terpapar. Gimana nih, Dok? Oke, jadi sejauh ini tetap menunggu 3 bulan ya. Jadi nggak bisa diburu-buru, tetap menunggu 3 bulan. Kemudian yang kedua, untuk vaksinnya harus sama sejauh ini. Jadi misalnya AstraZeneca, yang kedua AstraZeneca. Nah, ini untuk, saya mau kasih satu fakta unik nih. Saya kebetulan nggak pernah bahas juga. Jadi gini, kita ambil contoh AstraZeneca ya. Jadi AstraZeneca itu, kalau misalnya diberikan di jangka waktu yang lebih lama, jadi pernah ada penelitiannya, jaraknya itu 1 bulan dibandingkan sama yang 3 bulan. Ternyata yang jarak 3 bulan antibodinya lebih tinggi. Oh, oke. Makanya Indonesia kan akhirnya pakai 2-3 bulan jaraknya kan. Jadi jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu malah negatif thinking nih, saya nggak dapat vaksin gitu. Tetap tunggu sampai vaksinnya tiba gilirannya dan positive thinking karena kemungkinan akan lebih tinggi antibodinya gitu sih. Ini fakta baru yang eksklusif banget nih diungkap di sini sama Dokter Adam ya. Oke, baik, selanjutnya. Sekarang banyak kita lihat di sosial media, di mana-mana banyak yang melakukan swab sendiri. Ini pertanyaannya, kalau kita membeli alat swab dan melakukan tes swab sendiri, apakah hasilnya akurat? Oke, jadi ini bergantung ke, kita ngomong ke kebijakan negara ya. Karena gini, kalau misalnya kayak di Amerika Serikat, kita ambil contoh, itu udah ada alat swab, ya. Swab PCR, bukan swab antigen ya, saya nggak ngomong swab antigen, tapi swab PCR yang bisa dilakukan di rumah, oleh orang gitu, maksudnya kita nggak perlu sampai colok sampai belakang, kita cukup di hidung aja, muternya di area hidung itu ada, dan itu sudah oke, sudah kayak udah boleh dipakai gitu, itu udah ada. Tapi setahu saya untuk di Indonesia sejauh ini dari dokter ahli patologi klinik yang ahli laboratorium sejauh ini belum ada yang disetujui sih untuk itu. Jadi meskipun ada izinnya, setahu saya belum ada tuh yang dari patologi klinik bilang oh ini boleh gitu, setahu saya sih belum. Jadi lebih baik ke tempat fasilitas swab aja. Oke, semoga terjawab ya ini pertanyaan yang sudah disampaikan. Baiklah ke Mas Fitra lagi nih. Mas Fitra mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan sama Dokter Adam? Dokter, itu berkaitan ke swab gitu ya.
Jadi kan memang setelah kita terkena, kita tahu memang secara keilmuan ada kemungkinan besar kita punya antibodi yang cukup, tapi kita juga nggak pengen kena COVID buat kedua kalinya. Nah, kita itu di rumah nyediain kayak swab antigen. Jadi kalau misalnya ada orang, even itu saudara gitu ya, yang tiba-tiba mau berkunjung gitu ya, nanti setelah PPKM segala macam, itu kita lakukan sendiri. Nah, itu gimana gitu kan? Itu bisa apa tidak kita mengurangi resiko dengan seperti itu, dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang, misalnya ini kita untuk awam bahasnya ya. Jadi kalau ditanya apakah masyarakat awam bisa ngelakuin, sebenarnya bisa. Mungkin Mas Fitra juga tahu caranya ya kan, ada tuh di kertasnya harusnya ketika beli ya. Nah tapi yang dikhawatirkan tuh ada 2 poin sebenarnya Mas. Jadi kalau saya melakukan sendiri, yang pertama itu di masalah teknik. Jadi kan berbeda ya, maksudnya udah terlatih apa enggak gitu. Takutnya resiko dia false negatif, jadi seharusnya dia positif tapi muncul negatif itu lebih tinggi. Jadi maksudnya kalau Mas Fitra melakukan itu harus tahulah ada resiko seperti itu gitu. Jadi ada resiko false negatif tadi cenderung lebih tinggi. Dan yang kedua takutnya ada kayak resiko misalnya kayak nyoloknya kedalaman jadi berdarah gitu. Jadi itu sih, jadi lebih ke resiko tadi dan masalah false negatif tadi lebih ke sana. Tapi kalau ditanya bisa apa enggak, bisa, tapi ada resiko-resiko tadi. Ya, kalau gitu mendingan tidak menerima tamu aja ya. Lebih aman. Itu yang saya lakukan di sini, Mas. Tetap lebih menjaga ya. Baik, masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya menarik nih, kemarin sempat heboh juga mengenai ivermectin. Nah, ini Dok, bagaimana nih, ada yang pernah terinfeksi virus COVID-19 dan keluarga saya memaksa saya untuk minum. Sebenarnya kalau dari pandangan seorang dokter Adam, ini seperti apa sih ivermectin ini? Apakah benar efektif? Atau mungkin ada informasi yang kita perlu tahu, silakan. Oke, jadi gini, sejauh ini kalau kita lihat dari rekomendasi atau anjuran itu kayak WHO, satu dari BPOM, bisa saya lihat dari WHO, BPOM atau NIH di Amerika Serikat, itu mereka bilang ivermectin itu direkomendasikan hanya dalam konteks penelitian. Ya, jadi benar-benar dalam penelitian yang terorganisir. Selain itu, di luar itu tidak dianjurkan sebetulnya si ivermectin tadi. Nah, kemudian ini saya ada satu fakta menarik. Ini kebetulan akan jadi bahan konten saya beberapa hari ke depan. Jadi gini, ivermectin itu kan sering ada yang bahas tuh. Ada penelitian A loh, penelitian A, penelitian B katanya efektif. Bahkan ada yang bilang ada gabungan penelitian, bahasa kerennya systematic review, meta-analisis gitu. Itu dari berbagai macam penelitian katanya hasilnya bagus. Dan banyak penelitian yang bilang gitu. Nah, saya mau kasih fakta menarik, yaitu satu penelitian besar yang melibatkan ivermectin dan hasilnya sangat-sangat bagus, yang bikin hasil kayak, kan ada rangkuman penelitian tadi saya singgung, jadi setiap rangkuman itu kelihatannya jadi bagus, itu baru saja di-retract. Retract itu artinya ditarik, karena dianggap fraud. Ada duplikasi data, dan yang lain-lain, ada 3 isu kalau saya nggak salah, dan itu cukup fatal. Ya, jadinya itu malah kalau kondisi sekarang, malah semakin, kita nggak bisa terlalu percaya nih gitu. Jadi lebih baik kita tunggu hasil penelitian skala besarnya di Indonesia, dan setahu saya di Inggris juga lagi jalan. Jadi kita tunggu aja penelitian lebih lanjutnya seperti apa. Saya juga mau nambahin nih masalah ivermectin. Pada saat saya pertama kali positif, itu juga salah satu obat yang direkomendasi oleh teman saya itu ivermectin, sampai dikirim ke rumah. Kemudian ada juga yang nganjurin pakai Gamaras. Saya juga nggak tahu Gamaras itu apa, tapi katanya efektif. Tapi pada akhirnya yang saya lakukan adalah saya didampingi dokter dan saya tanya dokter semua obat itu. Dan pada akhirnya yang diberikan oleh dokter lah yang saya konsumsi. Saya tidak mengkonsumsi obat apapun selain yang diberikan oleh dokter. Karena menurut saya itu yang paling akurat. Keren, Mas Fitra ini semoga bisa jadi pertimbangan juga nih ya untuk Bapak dan Ibu di rumah, kalau misalnya amit-amit positif, harus meminta pendapat atau ini dari orang yang memang mengerti dan memang paham, bukan hanya dari teman, keluarga, karena biasanya pada saat kondisi kita sakit, itu banyak sekali saran-saran yang masuk, banyak sekali obat-obatan yang disebutkan, benar ya Dok ya? Oke. Baik, kalau begitu dokter, sekarang kita balik tadi mengenai sirkulasi udara nih. Pada saat kita berada di dalam mobil, Dok, itu apakah kita harus tetap menggunakan masker, Dok? Kalau kita ada driver atau mungkin dalam satu mobil kita ada beberapa orang. Oke, jadi ini buat mobil saya tahu cukup banyak nih karena saya pernah baca penelitiannya juga. Jadi gini, kalau untuk masker itu pertama kita hanya memakai masker dalam mobil
idealnya kalau ada orang yang tadi di luar lingkaran aman. Oke. Kalau misalnya isinya anak atau istri aja nggak usah. Tapi ya kalau di peraturan di Jakarta atau tempat lain diwajibin pakai masker dalam mobil itu karena mereka nggak yakin daripada setiap ada mobil kita tanya, kamu istrinya bukan, kamu siapanya, kan ribet jadinya. Terus nunjukin kakak, itu kan jadi ribet. Jadi mendingan semuanya dipakein, dipukul rata. Tapi idealnya kalau dalam lingkuran aman itu nggak usah. Tapi kalau ada supir yang tidak lingkaran aman atau ada teman yang nebeng, itu pakai. Kemudian yang kedua, trik sirkulasi udara lainnya itu adalah dengan AC-nya. Jadi setahu saya AC-nya itu banyak pengaturan. Kalau di BMW setahu saya ada pengaturan recirculation, sama satu lagi ada non-recirculation itu fresh air kalau saya nggak salah ya, jadi namanya. Nah, jadi untuk kalau misalnya nih kita bersama orang yang sehari-hari tidak tinggal serumah terutama ya, itu gunakan sirkulasi udaranya yang non-recirculation. Artinya jangan bikin udara muter di mobil. Kita ambil fresh air atau ambil udara baru dari luar. Utamakan yang itu. Kalau bersama keluarga juga kalau memungkinkan tetap pakai itu. Itu kedua. Yang ketiga ada trik lagi, ini terutama dilakukan kalau ada yang tidak tinggal serumah. Jadi idealnya misalnya kita ambil mobil yang 4 pintu ya. Jadi ada satu penelitian yang bilang, paling optimal itu misalnya setir itu Indonesia sebelah kanan ya. Setir sebelah kanan. Nah, penumpangnya itu harus di sebelah kiri sebaliknya. Kemudian jangan di belakang-belakangan atau samping-sampingan. Tapi di kiri belakang, ini buat kondisi 2 orang. Jadi idealnya tuh untuk mobil 4 pintu itu idealnya 2 orang. Kalau misalnya tidak serumah ya ini ya, tidak serumah. Di depan sama di belakang nyilang, dan jendelanya yang dibuka nyilang. Jadi berlawanan. Jadi kalau kita setir kanan, buka jendela yang kiri selebar-lebarnya, yang kanan tutup. Kemudian orangnya kan sebelah kiri nih. Orangnya sebelah kiri, itu buka jendela yang kanan selebar-lebarnya. Jendela kiri tutup. Nanti udaranya itu bakal ngalir kayak huruf S. Jadi itu meminimalisir penularan dari orang satu ke orang yang lain dalam mobil. Triknya sih seperti itu. Oke, semoga ini sudah terjawab pertanyaan yang disampaikan. Aduh, pastinya masih banyak banget yang penasaran, masih pengen banyak bertanya sama Pak Dokter, sama Mas Fitra Eri juga, tapi sayang sekali waktu kita sudah hampir habis, kita harus tutup sesi Q&A ini. Setelah ini kita juga akan memberikan waktu kepada Dr. Adam sama Mas Fitra Eri untuk mungkin memberikan pesan-pesan juga untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan juga nih untuk audiens kita yang mengikuti acara hari ini, bahwa pada periode BMW Live Session ini, BMW Indonesia juga memiliki program khusus untuk BMW X1. Pelanggan setia BMW bisa menikmati Sports Activity Vehicle dengan benefit seperti voucher bensin sampai dengan 10 juta rupiah. Ada juga tambahan 1 tahun perpanjangan warranty hingga hadiah menarik seperti ada Apple iWatch dan juga ada iPhone 12. Untuk keterangan lebih lanjutnya, silakan untuk menghubungi bisnis consultant dari dealer resmi BMW Indonesia. Baik, kalau begitu dari Dr. Adam, silakan apa yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu di rumah yang menyaksikan acara ini? Oke, jadi saya mau menyampaikan satu hal, yaitu kalian sebenarnya yang tinggal di Indonesia tuh kalau kita bicara masalah vaksin, itu kalian lebih beruntung dibandingkan orang Jepang. Jadi jangan take it for granted jadi orang Indonesia untuk masalah vaksin, karena aksesnya cukup mudah. Kalian di sini saya rasa nih udah banyak nih yang dapat 2 dosis, baik itu Sinovac, AstraZeneca atau Sinopharm. Saya baru dapat 1 dosis beberapa hari yang lalu. Jadi maksudnya saya hitungannya nakes tapi dapatnya telat gitu. Jadi kalau kalian jangan take it for granted, benar-benar dimaksimalkan, dan jangan lupa kan kondisinya lagi seperti ini. Kalau kalian terpaksa harus keluar rumah, prokesnya jalan, lingkaran amannya dipantau. Kenapa? Karena dulu kalian nggak ada vaksin, itu kalian cuma melawan COVID pakai 1 tangan. Jadi kayak buntung tangan sebelahnya, karena nggak ada vaksin. Ketika ada vaksin, kalian jadi 2 tangan. Dipakai semaksimalnya, jangan mentang-mentang punya tangan satunya, prokesnya lupa. Iya, betul. Jadi benar-benar lakukan, maksimalkan semuanya, dan saya harap kita bisa segera selesai dari pandemi ini. Amin, amin. Terima kasih banyak Dr. Adam. Selanjutnya dari Mas Fitra, silakan ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Bapak dan Ibu di rumah. Halo Mas Fitra? Masih di silent? Sorry, masih mute. Ya, oke. Oke. Jadi COVID itu benar-benar nyata ya, benar-benar ada. Jangan percaya bahwa dia COVID karena di endorse, dia suruh ngaku-ngaku COVID aja gitu. Saya dibayar berapapun nggak mau kena penyakit itu. Saya dibayar berapapun juga nggak mau ngaku-ngaku kena penyakit itu. Saya udah ngerasain sendiri dan ini rasanya beda gitu ya. Jadi protokol kesehatan itu tetap benar-benar harus dilakukan. Ini bukan buat negara ya, ini buat diri kita sendiri gitu ya. Kita harus memprotek diri kita sendiri dan keluarga, karena pedih rasanya ketika kita udah positif, ternyata anak-anak kita, istri kita,
itu terkena juga gitu ya. Itu benar-benar sesuatu yang nggak kita inginkan terjadi. Nah, jadi buat yang masih sehat, segera vaksin. Dan yang sudah vaksin, jangan takabur. Karena walaupun kemungkinannya lebih kecil, tapi tetap ada kemungkinan gitu ya. Jadi tetap kita protokol kesehatan sampai nanti sudah banyak yang divaksin dan akhirnya kita bisa mulai lepas seperti di luar negeri. Sabar aja. Dan buat teman-teman yang mungkin terkena COVID, yang sekarang mungkin lagi berjuang gitu ya, semangat. Karena yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang fatal, tapi yang penting ikutin saran dari dokter dan selalu punya positif mindset. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak kalau begitu. Luar biasa sekali untuk Dr. Adam Prabata. Thank you so much, dokter. Info-infonya luar biasa. Terima kasih. Untuk Mas Fitra Eri juga terima kasih banyak sudah sharing pengalamannya menjadi penyintas COVID. Sehat selalu untuk semuanya dimanapun berada ya. Sampai kita bisa berjumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Thank you so much, dokter. Mas Fitra Eri. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Ini banyak sekali informasi-informasi terbaru juga mengenai update dari COVID-19 ini yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adam Prabata ya. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk lagi ke dalam sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan lagi nih mengenai program sales kita. Jadi pada saat periode BMW Live Session ini berlangsung, BMW juga memiliki program khusus untuk BMW X1 Sports Activity Vehicle dengan benefit seperti voucher bensin sampai dengan 10 juta rupiah, luar biasa ya. Ada tambahan juga 1 tahun perpanjangan warranty hingga hadiah-hadiah menarik seperti Apple iWatch dan juga ada iPhone 12. Kalau penasaran, pengen cari tahu informasi lebih lanjutnya lagi, silakan langsung menghubungi Business Consultant dari dealer resmi BMW Indonesia. Itu dia tadi sesi Q&A kita ya, banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang datang dari Bapak dan Ibu. Semoga semuanya sudah terjawab. Untuk yang belum terjawab, kita berharap nanti mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya untuk bisa kita ngobrol-ngobrol lagi sama yang memang ahli di bidangnya ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam rangkaian acara selanjutnya. Tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa akan ada sesi kedua untuk door prize. Kalau begitu langsung saja kita akan memulai pengundian hadiah untuk para pelanggan BMW yang telah mendaftar melalui dealer resmi BMW Indonesia di sesi kedua ini. Ada banyak hadiah, kalau tadi udah ada 6 orang pemenang, sekarang kita mencari 7 orang pemenang. Ini hadiah-hadiahnya luar biasa sekali ya. Dari BMW Lifestyle Collection dan juga tentunya ada voucher bensin senilai 5 juta rupiah kali ini untuk 2 orang pemenang. Langsung saja Bapak dan Ibu pastikan Anda berada di depan gadget Anda ya, karena nanti sekali lagi kita akan konfirmasi kehadiran Anda untuk memastikan siapakah yang menjadi pemenang untuk door prize kali ini. Langsung saja kalau begitu, kita akan mengundi hadiah yang pertama. Kita akan memulai pengundian untuk hadiah yang pertama di 3, 2, 1. Silakan. Mendapatkan hadiah topi dari BMW Lifestyle. Congratulations. Selanjutnya, kita akan mengundi hadiah yang kedua. Kita mulai dari 3, 2, 1. Silakan. Dari BMW Lifestyle ada satu buah topi ya, congratulations. Selanjutnya untuk pemenang door prize yang ketiga kita akan undi lagi. Kita mulai hitungan di 3, 2, 1. Berupa 1 buah topi dari BMW Lifestyle. Congratulations. Hadiah selanjutnya kita undi bersama-sama. Kita saksikan. Ini untuk 1 buah tas. Langsung saja kita undi di 3, 2, 1. Congratulations, Liani Liu mendapatkan hadiah
merchandise, ada tas ya, dari BMW Lifestyle. Congratulations. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mengundi. Ini masih ada 1 buah tas juga. Langsung saja kalau begitu di 3, 2, 1. Siapakah kira-kira? Untuk Konrad Pasa, selamat mendapatkan hadiah. Ada 1 buah tas dari BMW Lifestyle. Kita akan mengundi hadiah selanjutnya. Nah, ini untuk hadiah voucher bensin senilai 5 juta rupiah untuk pemenang yang pertama. Sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu, nanti Anda silakan resen atau juga menulis di chat box untuk mengkonfirmasi kehadiran Anda. Langsung saja kalau begitu di 3, 2, 1. Hutama Adi Lukito, kita akan mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah hadir. Kalau hadir, silahkan langsung komentar di kolom chat. Apakah hadir? Kita masih menunggu konfirmasi ya. Untuk Hadir, Hutama. Hadir, oke, baik. Selamat Bapak Hutama Adi Lukito mendapatkan hadiah berupa voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Kalau begitu kita akan mengundi 1 lagi untuk hadiah yang sama, voucher bensin senilai 5 juta rupiah untuk pemenang yang kedua. Silakan diundi di 3, 2, 1. Selamat untuk Dini Diahastuti. Dini Diahastuti apakah hadir? Dini Diahastuti untuk mendapatkan hadiah berupa voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Apakah ada? Boleh silakan konfirmasinya. Hadir ya, baik. Congratulations, selamat mendapatkan hadiah berupa voucher bensin senilai 5 juta rupiah. Itu dia pemenang-pemenang yang beruntung. Selamat sekali lagi kami ucapkan. Dan tentunya dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, berakhir juga kebersamaan saya dalam acara BMW Live Session. Mewakili pihak BMW Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk seluruh narasumber. Tadi ada Bapak Ramesh Divianathan, ada Dr. Adam Prabata yang juga sudah berbagi informasi-informasi terbaru. Untuk Mas Fitra Eri, terima kasih banyak juga sudah sharing pengalamannya sebagai penyintas dari COVID-19. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pelanggan setia dari BMW Group yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Sekali lagi, untuk program dan juga promosi yang tadi sudah disampaikan, jangan lupa nih, langsung hubungi dealer terdekat tentunya untuk mendapatkan informasi-informasi lebih detail. Dan tentunya saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Sehat selalu untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi dalam acara BMW Indonesia berikutnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Mamaku tuh cita-citanya pengen jadi penari, cuman begitu aku lahir kayaknya sudah meninggalkan dunia tari. Tapi aku tahu banget sebenarnya dia pengen gitu. Jadi dari kecil aku suka dikasih lihat film-film yang temanya tentang tarian gitu. Kebetulan aku banyak banget dapat warisan kain-kain dari eyang putri aku, dan salah satu yang spesial adalah kain biru ini karena dipakai sama beliau waktu jadi model lukisan Basuki Abdullah, kebetulan diberikan kepada aku. Hai, aku Asmara Abigail and this is my day with BMW. Benvenuto alla mia giornata e ci divertiamo oggi. Jika kita punya kesempatan tumbuh berdekatan dengan seni, latih indera perasa, akhirnya akan membawa kita ke critical thinking, dan itu menurut aku adalah faktor yang harus dimiliki oleh anak-anak. Selama pandemi ini, schedule syuting jadi nggak menentu. So dancing has always been my joy towards this peculiar time. Sekarang aku mau jalan ketemu ponakan aku dan mau kasih special gift untuk dia, sekaligus aku mau cerita arti tari untuk aku. Nari
driving itu sesuatu yang simple banget dan membahagiakan jiwa. Apalagi kita punya tradisi nari yang begitu luas di Nusantara. Kenapa enggak generasi-generasi baru, generasi anak sekarang juga mulai belajar untuk mengenal tradisi mereka sendiri? Time di mobil itu salah satu hal yang penting ya gitu. Spending time driving sambil ngafalin skrip, mendalami karakter, dan juga punya sense of controlling my own life gitu. That's why I really love driving BMW X1. Hi Will, aku suka banget skripnya. Gila, genius. Gue bilang apa? Jadi kita ambil ya, 30 hari kan syutingnya? Aman. Nanti update nih kontraknya ya. Sure. Ciao. Bye. Parkir jadi lebih mudah kan? Thank you BMW, aku udah bisa share tentang my joy of dancing dan sudah nemenin aku untuk jaga tradisi tari untuk generasi masa depan. Or what about choose your world? Choose the X1.